Vietnam peringatkan Shin Tae-yong. Jai Itzes terharu kebijakan STI. Gaji Shin Tae-yong akan dinaikkan. Ketegasan soal Bagot STI dapat pujian. Yance dicoret, Malik Rizaldi dan Nadeo bergabung. Kata Verdong usai latihan di Timnas. Vietnam prediksi karir Bagot akan berakhir di Timnas. 5 pemain keturunan dicuekin Belanda, bisa gabung Indonesia. Emil Audero buka suara soal kemungkinan gabung skuad Garuda. Simak berita selengkapnya. Soroti Shin Tae-yong yang tak serius tatap ASEAN Cup 2024, media Vietnam ingatkan Timnas Indonesia soal tragedi Thailand. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memang belum lama ini mengaku tak tahu apakah memenangkan ASEAN Cup 2024 itu perlu saat Garuda menatap kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong memang ingin fokus mempersiapkan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini karena pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal berlangsung bersamaan dengan ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia memang memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini karena tim Merah Putih saat ini menempati posisi kedua klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengemas 7 poin. Dengan poin ini, skuad Garuda memang memiliki peluang untuk lolos ke putaran selanjutnya. Pasalnya, tim asuhan Shin Tae-yong hanya tinggal membutuhkan 1 kemenangan dari 2 laga sisa melawan Irak dan Filipina. Timnas Indonesia apabila bisa mengamankan 1 kemenangan saja, mereka tak akan terkejar dari Vietnam yang menempati posisi ketiga. Situasi ini membuat Timnas Indonesia memiliki ambisi besar untuk bisa tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk jadwal putaran ketiga dipastikan bakal berlangsung pada 14 hingga 19 November 2024. Sementara itu, ASEAN Cup 2024 bakal berlangsung pada 23 November hingga 21 Desember 2024. Situasi ini tentu saja membuat Shin Tae-yong harus pintar-pintar mempersiapkan Timnas Indonesia agar bisa meraih hasil yang bagus dalam 2 laga ini. Apalagi Timnas Indonesia juga belum memiliki gelar di ASEAN Cup 2024. Namun, saat ditanya terkait hal ini Shin Tae-yong memang mengaku tak tahu seberapa penting gelar ASEAN Cup. Menurutnya Piala Asia dan Piala Dunia dinilai lebih penting. Jujur tidak tahu, tapi yang pastinya AFC lebih besar dari AFF, ujar Shin Tae-yong kepada awak media beberapa waktu lalu. Pelatih asal Korea Selatan itu bahkan menekankan kepada masyarakat agar tak terkurung dengan ASEAN Cup saja. Saya mohon kepada semua pihak jangan terkurung hanya di ASEAN Cup saja, kata Shin. Tapi ya kita majukan diri, kami lebih majukan diri kita supaya kita bisa melihat yang lebih besar seperti AFC, Piala Asia, atau FIFA, Piala Dunia, ucapnya. Ternyata pernyataan Shin Tae-yong ini mendapat sorotan dari media Vietnam. Bahkan media Vietnam Soha mengingatkan Indonesia soal tragedi menyakitkan yang dialami Thailand. Thailand pada 2018 memang memasang target lebih tinggi ingin fokus ke kualifikasi Piala Dunia 2018 lalu, sehingga tak mengabaikan Piala AFF. Bahkan mereka menurunkan pemain mudanya U23 untuk fokus ke Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Hal ini juga yang diucapkan Shin Tae-yong, sehingga Vietnam pun mengingatkan pelatih asal Korea Selatan tersebut soal tragedi yang dialami Thailand. Media Soha bahkan dengan jelas membuat judul Indonesia melupakan tragedi yang dialami Thailand. Mengabaikan Piala AFF, apakah Shin Tae-yong dan Indonesia sudah lupa dengan tragedi yang dialami Thailand? Tulis Soha. Dalam artikel tersebut, Soha menjelaskan bagaimana Thailand merana karena gagal menjadi juara untuk ke-6 kalinya pada 2016 lalu. Hal itu karena Thailand fokus ke kualifikasi Piala Dunia 2018, sehingga pada Piala AFF mereka menurunkan pemain usia muda. Thailand mencadangkan para pemain senior untuk pertandingan yang lebih besar, seperti Piala Asia atau tujuan ke Piala Dunia. Tapi apa hasilnya? Lanjut Soha. Thailand gagal total di babak final kualifikasi Piala Dunia 2018 Asia, tegasnya. Setelah 10 pertandingan mereka hanya mendapat 2 poin, peringkat terakhir grup B, kebobolan 24 kali, selisih minus 18. Untuk itu, Soha menyoroti Shin Tae-yong yang tak menganggap penting ASEAN Cup 2024 ini. Bagaimana menurut kalian? Jai Itzes terharu dengan sikap Shin Tae-yong. Meski kedisiplinan pelatih Korea Selatan itu tak bisa tolerir, akan tetapi Bang Jai justru diberi ini. Jai Itzes dikonfirmasi tidak akan ikut bela Timnas Indonesia di laga melawan Irak karena harus bermain di final playoff yang menentukan timnya untuk merebut tiket lolos ke Serie A Italia. Anak asuhan Shin Tae-yong akan bertanding di laga uji coba melawan Tanzania, 2 Juni 2024. Namun sayangnya, pemain yang kini membela Venezia FC, Jai Itzes, akan datang sangat terlambat dari pemain lainnya. Hal ini disampaikan langsung oleh sang pelatih Shin Tae-yong.
Pelatih asal Korea Selatan itu menyebut Jay Itzes akan datang terlambat untuk bergabung bersama rekan timnas Indonesia lainnya. Pasalnya, Jay Itzes harus melakoni laga final playoff untuk menuju ke kasta tertinggi Liga Italia, Serie A. Klub Jay Itzes, Venezia FC akan bertanding melawan Cremonese pada dua leg yang akan berlangsung pada 31 Mei dan 3 Juni 2024. Sebenarnya timnas Indonesia bisa saja menarik Jay Itzes ke timnas, mengingat laga kontra Irak ini adalah laga FIFA Matchday, di mana klub harus mendahulukan kepentingan timnas. Akan tetapi pengertian diberikan Shin Tae-yong pada Bang Jay dan Venezia untuk memainkan laga final tersebut. Jay Itzes sendiri sebenarnya selalu mendahulukan kepentingan timnas, di mana Venezia juga sangat mendukung Jay dipanggil timnas Indonesia. Hal tersebut terbukti di akun Instagram Venezia dan Bang Jay beberapa waktu lalu yang memposting daftar pemain timnas Indonesia di story-nya. Termasuk Venezia yang memposting ulang story Bang Jay yang dipanggil Indonesia. Namun karena pengertian dari PSSI dan Shin Tae-yong untuk memberikan waktu, Jay Itzes akhirnya bisa bermain final untuk memperebutkan tiket lolos ke Serie A. Tak hanya itu, Shin Tae-yong juga memberikan waktu istirahat pada Jay Itzes yang bisa terbang ke Indonesia 2 hari setelah menjalani partai final bersama Venezia. STY menerangkan, paling cepat Jay Itzes akan bergabung dengan timnas Indonesia pada H-1 pertandingan kontra Irak. Artinya, hampir mustahil Jay Itzes memperkuat Garuda pada laga kontra Tanzania dan Irak. Jadi Jay Itzes akan baru sampai pada 5 Juni, ujar Shin Tae-yong dilansir laman resmi PSSI. Maka dari itu untuk tanggal 6 melawan Irak, Jay tidak akan bermain, tambahnya. Jay Itzes bisa kembali membela skuad Garuda pada saat melawan Filipina, 11 Juni 2024. Bocoran isi kontrak baru Shin Tae-yong, PSSI sebut soal bonus, adakah peningkatan? PSSI hingga kini terus merampungkan berkas perpanjangan kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Seperti diketahui, PSSI merealisasikan janji untuk terus memperpanjang kerjasama dengan juru taktik asal Korsel setelah merealisasikan sejumlah target. 2 target tersebut menjadi klausul bagi perpanjangan kontrak Shin Tae-yong. Target pertama berupa tembus babak 16 besar Piala Asia 2023. Sementara untuk target kedua adalah mencapai babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Dalam perjalanannya, timnas Indonesia U23 yang dibawa Shin Tae-yong justru melampaui target. Mereka mampu mencapai babak semifinal dan nyaris lolos Olimpiade Paris 2024. Exco PSSI Vivin Cahyani mengatakan adanya kemajuan pembahasan kontrak baru Shin sampai 2027 yang sejauh ini masih dalam kesepakatan verbal. Kontrak yang baru ini, ya mestinya ada penyesuaian, bonus, jumlahnya berapa saya kurang paham. Ia mengatakan dalam kontrak baru pelatih asal Korea Selatan itu, terdapat penyesuaian nominal baru yang akan diterima sang pelatih. Namun, Vivin enggan berbicara banyak. Kalau dari kami sama dengan teman-teman yang lain di sisi profesional, kalau mencapai target ya pasti ada komplimen, jelas dia. Langkah Shin Tae-yong tak panggil Elkan Bagot mendapat pujian, ini sebabnya. Pengamat sepak bola, Akmal Marhali, angkat bicara ihwal polemik tak dipanggilnya Elkan Bagot oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kontra Irak dan Filipina. Menurutnya, langkah yang diambil pelatih asal Korea Selatan ini dengan tak memanggil Bagot sudah tepat. Sebelumnya, Shin Tae-yong memutuskan tak memanggil Bagot pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Banyak yang mengaitkan keputusan tersebut dengan tak hadirnya Bagot kala dipanggil memperkuat tim Indonesia U23 pada playoff Olimpiade 2024 lalu. Ini langkah tegas dari Shin Tae-yong yang tidak membeda-bedakan atau memberi keistimewaan terhadap pemain keturunan, ucap Akmal kepada awak media. Apa yang dilakukan Shin Tae-yong patut diapresiasi, sambungnya. Akmal menilai, tindakan tegas Shin Tae-yong ini bisa jadi pembelajaran bagi pemain-pemain lain. Kapanpun dipanggil memperkuat timnas Indonesia, mantan jurnalis olahraga ini menambahkan, para pemain tersebut harus siap. Kalau kemudian tidak bisa, lebih baik berkomunikasi. Jangan mengambil sikap dengan mendiamkan panggilan tersebut sehingga akhirnya mendapat keputusan yang sangat berat, tuturnya. Contoh buruk Bagot. Menurut Akmal, ada beberapa spekulasi ihwal tak datangnya Bagot ketika mendapat panggilan tim nasional. Namun, menurut pria yang juga koordinator Save Our Soccer tersebut, apapun alasannya, sikap Bagot merupakan sebuah contoh buruk. Apa yang dilakukan Bagot, menurut saya, adalah hal yang tidak baik, kata Akmal. Bagaimanapun, menerima panggilan timnas ini merupakan cita-cita tertinggi bagi seorang pesepak bola, ia menandaskan. Tutupi alasan tak dipanggilnya Bagot. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tak mau membeber alasan di balik keputusannya tak memanggil Bagot. Pelatih berusia 53 tahun ini meminta agar hal ini ditanyakan langsung kepada Bagot. Masalah Bagot, mungkin langsung ditanyakan saja kepada Bagot, mungkin Bagot yang lebih tahu, kata Shin Tae-yong.
Pernyataan tersebut senada dengan yang diungkapkan manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Ia justru meminta agar pertanyaan ditujukan kepada Bagot. Sebaiknya tanya ke Bagot, kenapa dia tidak datang dan kenapa memilih liburan. Coba kamu tanyakan, tukas Sumarji. Yance Sayuri dicoret, Timnas Indonesia panggil Malik Rizaldi dan Nadeo Argawinata. Tim nasional Indonesia mencoret nama Yance Sayuri dari daftar pemain yang dibawa untuk laga uji coba dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai gantinya, menurut pemaparan Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, pelatih Shin Taeyong sudah memanggil Malik Rizaldi dari Madura United dan Nadeo Argawinata dari Borneo FC. Seperti diketahui, Yance Sayuri mengalami cedera ketika latihan bersama Timnas Indonesia pada Selasa, 28 Mei 2024, lalu. Pemain PSM Makassar itu mengalami masalah pada kaki kirinya. Sumarji mengatakan Yance akan dipulangkan dari Timnas Indonesia karena cedera pada kaki kirinya. Dia menjelaskan, kondisi Yance tidak memungkinkan untuk tetap diikutsertakan di skuad Garuda. Yance insya Allah nanti akan kita sesuai dengan hasil MRI, pencitraan resonansi magnetik, karena kondisinya tidak memungkinkan tadi disepakati akan kita pulangkan, kata Sumarji kepada awak media. Lebih lanjut, Sumarji mengungkapkan pelatih STY akan memanggil 2 pemain lagi ke Timnas Indonesia. Mereka adalah Malik Rizaldi dan penjaga gawang Nadeo Argawinata. Kita akan panggil Malik Rizaldi dari Madura United dan juga kita akan panggil Nadeo, ujar Sumarji. Malik itu akan kita panggil setelah final selesai, seperti itu ya, tambahnya. Gabung latihan Timnas Indonesia, ini harapan Kelvin Verdong. Pemain keturunan Kelvin Verdong berharap bisa bermain membela Timnas Indonesia versus Irak pada matchday 5 putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek kiri NEC Nijmegen itu sudah bergabung dalam latihan tim Garuda di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024, pagi. Pelatih Shin Taeyong tengah mempersiapkan tim untuk melakoni laga persahabatan dan 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain NEC Nijmegen itu langsung mengenakan seragam latihan Timnas Indonesia dan berlatih bersama. Dia merasa senang bisa langsung klop dengan para pemain Timnas Indonesia lainnya. Meski demikian, Kelvin mengatakan belum tahu apakah akan bermain di 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Diketahui, saat ini Kelvin masih belum berstatus sebagai warga negara Indonesia, WNI. Proses naturalisasinya akan berlanjut di Komisi 3 dan ex-DPR RI pada Senin, 31 Mei 2024, mendatang. Kelvin berharap, proses itu dapat terselesaikan dengan baik sehingga dia bisa membela Timnas Indonesia di 2 laga kontra Irak dan Filipina. Kita akan lihat nanti, soal tampil lawan Irak atau Filipina, kata Kelvin kepada awak media, Jumat, 31 Mei 2024. Harapan saya mereka bisa menyelesaikannya secepat mungkin. Namun, kita perlu menunggu dan menanti apa yang akan terjadi nanti. Kita akan lihat nanti, ujarnya. Ramalan media Vietnam sebut karir Elkan Bagot bareng Timnas Indonesia di ambang berakhir. Media Vietnam, Soha sebut jika karir Elkan Bagot bareng Timnas Indonesia di ambang berakhir. Hal ini terlihat dari namanya yang sudah tidak dipanggil Shin Taeyong ke skuad Timnas Indonesia lagi. Seperti diketahui, Shin Taeyong melalui PSSI telah memanggil 22 nama pemain untuk bergabung bersama Timnas Indonesia guna melakoni 2 laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Irak dan Filipina. Menariknya, dari daftar nama yang dipanggil ada beberapa nama yang tidak turut serta. Mulai dari Ramadan Sananta, Witan Sulaiman, Mark Klok, hingga yang paling mengejutkan adalah Elkan Bagot. Nama Elkan Bagot tak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil oleh Shin Taeyong. Banyak indikasi bahwa pelatih asal Korea Selatan itu merasa kesal dengan sikap tidak disiplin Bagot yang sempat tidak mengindahkan panggilan dari tim nasional. Hal itu terjadi di babak playoff Olimpiade awal Mei lalu. Kala itu, pemain Ipswich Town itu dipanggil untuk membantu skuad Garuda mengalahkan Guinea agar dapat merebut tiket Olimpiade. Namun sang pemain tak merespon panggilan tersebut dan justru berlibur ke Maldives. Dan kali ini, Elkan juga diketahui tengah berlibur ke New York, Amerika Serikat. Karena hal tersebut, Shin Taeyong diduga kesal. Oleh karenanya, ia memilih untuk tidak memanggilnya pada edisi kali ini. Tidak dipanggilnya Elkan Bagot ke skuad Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini pun menjadi kabar yang menghebohkan jagat sepak bola tanah air, bahkan hingga ke mancanegara. Media asal Vietnam, Soha juga turut menyoroti hal ini. Media kenamaan tersebut bahkan memprediksi jika karir Elkan Bagot di Timnas Indonesia akan segera tamat karena sikap pemain yang tidak disiplin itu. Dengan sikap tak disiplin, bintang Indonesia itu, Elkan Bagot, mendapat akhir pahit dari penilaian pelatih Shin Taeyong, tulis Soha, Jumat, 31 Mei 2024. Soha pun tidak sembarangan membuat prediksi tersebut.
Media ternama Vietnam itu berkaca dari Shin Tae-yong yang telah melakukan blacklist pada 4 orang pemain yang tak disiplin di era kepelatihannya. Pemain tersebut diantaranya adalah Ramai Rumakiek, Osvaldo Hai, Nur Hidayat Haji Haris, dan Rifat Marasabesi. Semoga akan segera ditemukan solusi untuk permasalahan Elkan Bagot dan Shin Tae-yong. Dan ke depan, semoga masyarakat akan kembali dapat melihat Big Elkan bergabung bersama Timnas Indonesia. 5 pemain bintang keturunan gagal tampil di Euro 2024, kans bela Timnas Indonesia terbuka. 5 pemain bintang keturunan Indonesia yang bermain di benua biru atau Eropa dipastikan gagal tampil dalam ajang Euro 2024. Hal itu diketahui saat Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, mengumumkan 24 nama pemain yang akan bertarung untuk Timnas Belanda di UEFA Euro 2024. Padahal 5 nama ini terbilang cukup apik karirnya di Eropa, bahkan mereka membela klub ternama. Meski demikian, Ronald Koeman memiliki sejumlah stok pemain bintang yang melimpah untuk Timnas Belanda, sehingga 5 penggawa keturunan Indonesia ini terpinggirkan. Lantas siapa saja 5 pemain bintang keturunan Indonesia yang dipastikan absen tampil di Euro 2024? Simak ulasannya. Encimainen Ian Maatsen. Bek kiri Borussia Dortmund yang berstatus sebagai pemain pinjaman dari Chelsea FC, dipastikan absen di Euro 2024. Hal itu terlihat jelas pada daftar pemain yang diumumkan oleh akun Instagram Onsoranje. Padahal Ian Maatsen musim ini cukup sukses bersama Borussia Dortmund, ia berhasil mengisi tempat utama di sektor bek kiri tim asal Jerman tersebut. Bahkan Ian Maatsen mengantarkan Borussia Dortmund ke final Liga Champions Eropa 2023 2024. Dan tampil impresif dengan tim itu. Dengan tidak dipanggilnya Ian Maatsen ke skuad oranye, bek kiri Dortmund itu dibujuk oleh penggemar asal Indonesia untuk membela Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Ian masih memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek, neneknya. 2. Kevin Dix. Bak tengah asal tim papan atas Denmark FC Copenhagen, Kevin Dix juga menjadi salah satu pemain keturunan Indonesia yang tak dipanggil Ronald Koeman. Padahal penampilan Kevin Dix bersama FC Copenhagen musim ini terbilang bagus dibanding musim sebelumnya. Di level Liga Champions Eropa, mantan pemain Fiorentina ini berhasil mengantarkan timnya ke babak 16 besar. Akan tetapi, Ronald Koeman lebih memilih nama-nama beken seperti Virgil van Dijk, Nathan Ake, hingga Daley Blind. 3. Mies Hilgers. Mies Hilgers merupakan bek keturunan Indonesia yang bermain untuk FC Twente di Eredivisie Belanda. Dia tampil sangat baik di sisi pertahanan. Bahkan Mies Hilgers menjadi tumpuan utama FC Twente di barisan pertahanan. Musim ini, pemain keturunan Indonesia tersebut berhasil mengantarkan timnya bertengger di urutan ketiga klasemen. Alhasil, Mies Hilgers musim depan berkesempatan tampil di Liga Champions Eropa jika berhasil lolos dari babak kualifikasi. Namun, sayangnya Ronald Koeman tak tertarik memanggil Mies Hilgers untuk Euro 2024. 4. Jairo Riedewald. Jairo Riedewald merupakan gelandang Crystal Palace keturunan Indonesia. Dia tampil di Liga Premier Inggris sejak lama. Namun, musim ini Jairo berkutat dengan cedera, sehingga jarang tampil bersama Crystal Palace. Oleh demikian, Ronald Koeman pun tidak mengambil jasa dari Jairo untuk pagelaran Pesta Bola Eropa 2024. 5. Tristan Geuger. Tristan Geuger merupakan bek kanan asal Ajax Amsterdam. Musim ini dia dipercaya oleh sang pelatih untuk tampil mengisi slot sisi kanan pertahanan klub tersebut. Meski tampil reguler dengan Ajax Amsterdam, ternyata tidak membuat hati pelatih timnas Belanda tertarik untuk memanggil Tristan Geuger. Kelima nama di atas masih memiliki darah keturunan Indonesia, dan bisa saja membela timnas Indonesia. Akan tetapi, keputusan ada pada sang pemain dan kebutuhan pelatih timnas Indonesia. Reaksi Emil Audero Mulyadi dikaitkan ke timnas Indonesia. Audero masih belum bisa memutuskan untuk memperkuat timnas Indonesia di masa mendatang. Nama penjaga gawang pinjaman Inter Milan Emil Audero Mulyadi belakangan dikaitkan dengan pemain yang akan dinaturalisasi. Pemain berusia 27 tahun ini memberikan respons terhadap kabar tersebut, dan mengenai kemungkinan dirinya memakai jersey timnas Indonesia di masa mendatang. Peluang Audero memperkuat Indonesia masih terbuka, mengingat ia belum pernah membela Italia senior. Selama ini Audero baru sebatas bergabung ke tim nasional kelompok umur. Ketua Umum PSSI Erick Thohir beberapa waktu lalu sempat menyatakan induk organisasi sepak bola nasional membuka tangan bila Audero ingin dinaturalisasi. Menurut Erick, ia tidak ingin memaksa Audero untuk bergabung ke timnas senior. Ya, asal-usul saya orang Indonesia. Saya lahir di sana. Kerabat dari pihak ayah saya semuanya masih tinggal di sana. Saya sudah beberapa kali ke Indonesia, kebanyakan pada waktu libur, dan saya akan lebih sering kembali, ujar Audero. Memang betul timnas Indonesia menginginkan saya, tapi saya cuma punya paspor Italia, jadi kemungkinan itu pun tidak ada. Tentu saja saya bisa mengajukan permintaan, tapi saya tidak tahu seberapa besar itu akan menolong.
Audero kini sedang menentukan nasibnya di level klub setelah Inter Milan tidak mempermanenkan dirinya selepas dipinjam dari Sampdoria. Audero bersama istrinya terlihat berada di Como dalam beberapa hari terakhir. Namun tidak diketahui kehadiran Audero di kota yang terletak di sebelah utara Italia itu untuk bernegosiasi dengan Como atau sekedar liburan saja. Como disebut bakal menjadi pelabuhan bagi Audero, meski sudah dibantah manajemen klub.